Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadi Abdanil dari Lokal 3PE akan menjelaskan tentang pengkooperasian dengan materi sejarah dan perkembangan gerakan kooperasi Indonesia era kemerdekaan dan era Orde Baru. Di Indonesia, ide-ide pengkooperasian diperkenalkan oleh Patih di Purwokerto pada tahun 1896. Pada saat itu, Belanda juga membentuk kooperasi namun tidak dapat terlaksanakan karena beberapa hal. Yang pertama itu belum ada instansi pemerintah yang mengatur kooperasi, dan yang kedua belum ada undang-undang yang mengatur kooperasi. Yang ketiga, pemerintah penjajahan sendiri. Selain Belanda, Jepang juga mendirikan kooperasi dengan nama Bumi, di mana pada awalnya kooperasi ini berjalan sebagaimana mestinya, namun lama-kelamaan kooperasi ini mulai terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, di mana kooperasi ini bertujuan untuk mengeruk keuntungan dari rakyat dan menyengsarakan rakyat. Setelah Indonesia merdeka, kooperasi di Indonesia mengadakan kongres kooperasi yang mana di hari itu ditetapkan sebagai hari kooperasi yang menghasilkan beberapa keputusan penting. Pertama, mendirikan SOKRI, yang kedua gotong royong sebagai asas kooperasi, yang ketiga menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari kooperasi. Berikutnya yaitu sistem kooperasi era prakemerdekaan. Pada masa penjajahan diberlakukan sistem pengusaha yang mengakibatkan penderitaan. Peristiwa tersebut menimbulkan gagasan dari seorang menteri bernama Raden Arjo untuk mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri dan bank kecil. Dengan didirikannya rumah kedai, bank desa, dan bank-bank desa, mengantisipasi perkembangan kooperasi yang sudah mulai menyebar ke masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang kooperasian. Tahun 1915 diterbitkan peraturan perkumpulan kooperasi. Pada tahun 1927 diterbitkan kembali peraturan yang mengatur perkumpulan kooperasi bagi golongan bumi putra. Tahun 1933 ditetapkan peraturan umum perkumpulan kooperasi bagi golongan yang duduk pada tatanan hukum-adat. Tahun 1908 lahir perkumpulan Budi Utomo yang dalam programnya memanfaatkan sektor kooperasian untuk mensejahterakan rakyat miskin. 1915 lahir Undang-Undang Kooperasi yang pertama mengenai anggaran dasar kooperasi yang harus dalam bahasa Belanda dan dibuat di hadapan notaris. Tahun 1927 dibuat kembali peraturan yang dibentuknya Serikat Dagang Islam dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Tahun 1929 didirikan Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebaran semangat kooperasi. Tahun 1933 dikeluarkan undang-undang untuk memastikan usaha kooperasi untuk kedua kalinya. Tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia dan mendirikan kooperasi komunis. Berikutnya, perkembangan gerakan kooperasi era kemerdekaan dan era lama. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, bersamaan dengan kemerdekaan ini timbul semangat baru untuk gerakan kooperasi karena sudah mendapatkan landasan yang kuat dalam Undang-Undang 1945 dan gerakan kooperasi seluruh Indonesia mengadakan kongres pada tanggal 12 Juli 1947 yang mana hari ini ditetapkan sebagai hari kooperasi. Tahun 1953 Kongres kedua menetapkan Muhammad Hatta sebagai Bapak Kooperasi Indonesia. Besarnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan kooperasi pada waktu itu berdampak juga ketergantungan kooperasi terhadap bantuan pemerintah. Pengurus kooperasi terbiasa mengharapkan bantuan. Akibatnya pengurus kehilangan inisiatif untuk menciptakan lapangan usaha bagi keberlangsungan kooperasi. Pada Orde Baru, pemerintah bertekad mengembalikan citra kooperasi sesuai undang-undang. Tanggal 17 Juli 1966, Gerakan Kooperasi Indonesia mengadakan musyawarah yang menghasilkan keputusan
1. Menolak dan membatalkan semua keputusan dari hasil munas PEPS lainnya. 2. Menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada MDMS. Tahun 1967 dikeluarkan undang-undang dengan diterbitkannya Federasi. Federasi mengembangkan usahanya ke bidang-bidang lain, dan saat itu Federasi tidak hanya berada di desa, tapi sudah berada di perkotaan dan di jalanan secara